Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Maha Pelindung lagi Maha Terpuji, pemilik arsy yang agung, yang diharapkan mengangkat segala kesulitan yang berat. Aku memuji Rabbku dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Tidak ada yang mampu menghitungnya selain Dia, nikmat yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, Maha Pelaksana apa yang Dia kehendaki. Dan aku bersaksi bahawa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, yang menjadi contoh untuk segala perkara yang baik. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah hamba dan Rasul-Mu Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang menolong agama Islam dengan mengamalkan dan mendakwahkannya, juga dengan berjihad meninggikan kalimat Allah hingga berubahlah kesyirikan menjadi tauhid. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala yang diharamkan, agar kalian mendapatkan kehidupan bahagia dan kesudahan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sekalian, Allah menciptakan alam semesta ini agar Dia menyempurnakan perintahnya, menegakkan kehendaknya, menetapkan keputusannya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan mengatur mereka dengan pengaturannya yang sempurna dengan ilmunya, kebijaksanaannya, rahmatnya, dan kekuasaannya. Seluruh makhluk berpindah-pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, antara karunia dan rahmatnya, atau antara keadilan dan kebijaksanaannya. Apapun yang didapatkan oleh makhluk dari nikmat dan kebaikan, maka itu murni dari keutamaannya dan rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Juga firman Allah, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kebutuhanmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Juga firman Allah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Juga firman Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan kembali kepadanya. Tidak ada yang punya hak nikmat atasnya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu Allah menyuruh mereka mensyukurinya agar nikmat tersebut tetap langgeng dan bertambah. Dan Dia memperingati dari bahaya tidak mensyukurinya agar nikmat tersebut tidak hilang dan berpindah. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala, juga dengan mengagungkan dan mencintai pemberi nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Juga firman Allah, beramallah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sebagian ulama mengatakan, tidak ada satu waktu pun di siang atau di malam hari kecuali ada di antara keluarga Daud yang ruku atau sujud atau melakukan ketaatan. Maka ingatlah wahai saudaraku muslim, nikmat Allah kepadamu, dan renungilah bahawa datangnya nikmat ini dari Tuhanmu,
padahal engkau tidak berhak mendapatkannya. Pujilah Tuhanmu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujilah Tuhanmu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan doanya. Wahai yang maha luas ampunannya, wahai yang membentangkan kedua tangannya dengan rahmat, wahai yang kepadanya semua bermunajat dan kepadanya semua mengadu, wahai yang maha pemurah, wahai yang agung karunia-Nya, wahai yang memberikan nikmat sebelum seorang berhak mendapatkannya, wahai Tuhan kami, wahai pembimbing kami, wahai penolong kami, wahai puncak harapan kami memohon kepadamu ya Allah, janganlah engkau membakar kami di neraka. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan dia mengomentari hadis ini sanadnya sahih. Mengingat nikmat dan mengagungkannya akan mendatangkan kecintaan kepada Allah dan rasa malu kepadanya. Karena bagaimana mungkin seorang yang berakal akan membalas kebaikan dengan keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah Allah karena nikmatnya yang Dia berikan kepadamu, dan cintailah aku karena Allah, dan cintailah keluargaku karena aku." Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Juga Al-Hakim dan dia mengomentari hadis ini sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah pengaturan Allah, karunia-Nya, kebaikannya dan berkahnya kepada para hamba. Tidak seorang pun mampu membalas nikmat Allah dengan ketaatannya, karena seluruh keutamaan milik Allah. Akan tetapi Allah mengampuni, merahmati, memberi karunia dan meridhai meskipun sedikit dari amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalannya. Ditanyakan, meskipun engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meskipun aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Rajab rahimahullah berkata tentang para salafus saleh, mereka dahulu menuduh amalan dan taubat mereka, dan mereka takut jangan sampai amalan tersebut tidak diterima. Maka hal itu membuat mereka sangat takut dan semakin bersungguh-sungguh. Hal itu membuat mereka sangat takut dan semakin bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, aku mendapati suatu kaum, seandainya salah seorang dari mereka berinfak sepenuh bumi, dia tetap tidak merasa aman karena besarnya ketakutannya kepada dosa. Maka sebagaimana kebaikan, nikmat dan kebahagiaan adalah karena takdir Allah, ketetapannya, karunia dan rahmatnya, maka begitu pula musibah, keburukan, azab juga karena takdir, ketetapan dan keadilan dan kebijaksanaannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dan arasy-Nya di atas air. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sebab dan menciptakan apa yang ada setelah sebab tersebut, karena Allah menciptakan dengan sebab dan tanpa sebab. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah menguji dengan kebaikan dan menguji dengan keburukan. Allah berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maka Allah memberi pahala orang yang taat dan bersyukur, dan menghukum orang yang bermaksiat dan ingkar. Karena alam semesta berjalan sesuai sunnatullah yang Dia kehendaki, dan Dia jelaskan dalam kitabnya. Maka Allah yang maha agung, maha kuasa, maha penyayang dan maha bijaksana
Dialah yang mengatur alam semesta dan menetapkan segala sesuatu padanya. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Juga firman-Nya, Dia mengatur segala urusan, tiada seorang pun yang memberi syafaat kecuali sudah izinnya. Yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Juga firman-Nya, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu Dia dalam kesibukan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap waktu dia dalam kesibukan, dan di antara kesibukannya adalah mengampuni dosa, mengangkat kesulitan, mengabulkan doa, mengangkat suatu kaum, dan menjatuhkan yang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Seandainya alam ini berjalan sesuai kehendak manusia, maka sungguh tidak akan diuji para nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan ada kesudahan yang baik untuk mereka. Tidak akan ada kesudahan yang baik untuk mereka dan pengikut mereka, dan tidak akan tertimpa orang-orang yang menyelisihi mereka berbagai macam hukuman. Akan tetapi segala ketetapan hanya di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Juga firman-Nya, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidaklah mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Segala musibah adalah penghapus untuk dosa-dosa seorang muslim, juga penambah derajatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, terus-menerus musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya atau hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah sedang dia tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengomentari hadis ini hasan dan sahih. Juga Al-Hakim, dan dia mensahihkannya. Dan dari Muhammad bin Khalid As-Sulami, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah dituliskan untuknya satu kedudukan, namun dia belum mencapainya dengan amalan, Allah akan mengujinya pada jasadnya, atau pada hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah membuat dia sabar menghadapi ujian tersebut, sampai Allah menyampaikannya pada kedudukan yang telah dituliskan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Abu Ya'la. Ujian itu sesuai dengan kuat atau lemahnya agama seseorang. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang yang paling baik, dan seterusnya. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Namun jika agamanya lemah, Allah akan mengujinya sesuai dengan kadar agamanya. Dan ujian terus-menerus menimpa seorang hamba sampai ia dibiarkan berjalan di atas bumi dan dia tidak mempunyai dosa sama sekali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengomentari hadis ini hasan dan sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Musibah dan bencana yang luas adalah penyebab datangnya pahala bagi umat Islam jika mereka bersabar dan mengharap pahala dan pelajaran bagi manusia agar mereka memikirkan dari pintu dosa mana penyebabnya, agar mereka tidak mengulangi dosa tersebut, dan agar mereka tidak berbuat dosa yang lebih besar, supaya mereka tidak mendapat hukuman yang lebih berat lagi, juga supaya mereka mengingat nikmat yang dahulu mereka rasakan sebelum turunnya bencana. Semoga keselamatan, keamanan, dan kemakmuran tetap menyertai mereka berkat ketaatan. Allah mengabarkan tentang sunnahnya, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedudukan, niscaya kami kembali mengazabmu. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan musibah itu tetap ada, sebaliknya Allah akan mengangkatnya kapan Dia kehendaki. Maka tunggulah kelapangan dari Allah, dan hadapilah ujian dengan doa dan taubat. Karena Allah yang Maha Suci tidak butuh untuk mengazab manusia, akan tetapi Dia menyukai jika mereka beramal soleh dan meninggalkan kemungkaran.
Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepada aku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Juga firman Allah, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dalam Al-Quran Al-Karim. Demikianlah aku sampaikan, dan aku mohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan aku bersaksi bahwa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya yang terpercaya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta berkahilah hamba dan Rasulmu Muhammad, juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan berpegang teguhlah dengan tali agama Islam. Hamba Allah sekalian, ketahuilah bahwa kekayaan dan kebahagiaan seorang hamba terletak pada kebutuhannya dan keyakinannya kepada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sebaliknya, kegagalan, kerugian, kehancuran, dan kesengsaraan seorang hamba terletak pada persangkaannya bahwa dia tidak butuh kepada Tuhannya, juga pada keangkuhannya dan kesombongannya pada apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia terlena pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudaraku, jika datang nikmat dari Tuhanmu, syukurilah. Jika datang nikmat dari Tuhanmu, maka syukurilah. Dan jika datang sesuatu yang engkau benci, maka bersabarlah, karena engkau hanyalah hamba dan milik Allah. Engkau tidak memiliki untuk dirimu manfaat dan mudarat. Hadapkanlah wajahmu kepada Tuhanmu jika turun musibah kepadamu, sebagaimana dalam hadis, ketahuilah bahwa kelapangan itu setelah kesulitan, pertolongan itu bersama kesabaran, dan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ketahuilah bahwasanya sebab kebahagiaan dan kesengsaraan adalah amalan kalian. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan atas kebaikan dan keburukan. Allah berkata dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang demikian itu hanyalah karena amalan kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku beri balasan. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan sebaliknya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hamba Allah sekalian, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ucapkanlah salawat dan salam kepada pemimpin orang-orang yang terdahulu yang akan datang. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha tinggi lagi, maha terpuji. Ya Allah, ridailah seluruh sahabat wahid Tuhan semesta alam, juga kepada seluruh khulafa'ur rasyidin, pemimpin yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang dahulu mereka memutuskan dengan kebenaran. Ya Allah, ridailah seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya Allah, ridailah kami dengan karuniamu dan kemurahanmu, wahai Zat yang maha pemurah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, hinakanlah kekufuran dan orang-orang kafir. Ya Allah, hinakanlah kekufuran dan orang-orang kafir. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya Allah, hinakanlah bid'ah. Ya Allah, hinakanlah bid'ah.
yang bertentangan dengan agamamu yang engkau ridhai. Wahai Tuhan semesta alam, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, hinakanlah bid'ah sampai hari pembalasan. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tolonglah agamamu, sunnah nabimu. Ya Allah, nampakkanlah agama Islam dari seluruh agama yang lain. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, perbaikanlah kesudahan segala urusan kami dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan, hiasilah ia dalam hati kami, buatlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang kami nampakkan maupun kami sembunyikan, dan yang lebih engkau ketahui daripada kami. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, kami memohon kepadamu, wahai yang maha mulia, maha tinggi. Ya Allah, jadikanlah kami orang taat kepadamu, jauhkanlah kami dari maksiat kepadamu. Ya Allah, wahai membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, lindungilah kami, dan lindungilah keturunan kami dari iblis dan keturunannya dan setan-setannya. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, lindungilah kaum muslimin dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Zat yang maha mulia dan maha tinggi. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mati dari kami dan dari seluruh kaum muslimin. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia. Ya Allah, kami mohon kepadamu pembuka kebaikan dan penutupnya, permulaannya dan akhirnya, dan derajat tinggi di surga. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, maha tinggi, kami mohon kesyukuran nikmatmu, ibadah yang baik kepadamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jagalah negeri kami dari segala keburukan. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan. Ya Allah, jagalah tentara-tentara kami. Ya Allah, ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin dua kota suci kepada hal yang kau cintai dan keridhai. Berilah taufik kepadanya, timbanglah ia untuk melakukan segala kebaikan. Ya Allah, berilah taufik kepadanya dan bimbinglah putra mahkota kepada hal yang kau cintai dan kau ridhai dan kepada kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari tipu daya orang-orang kafir. Ya Allah, kami berlindung diri dari keburukan jiwa kamu dan kebirikan jiwa kami. Ya Allah, kami berlindung diri dari keburukan jiwa kami. Ya Allah, angkatlah segala musibah dari kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah segala kesulitan dari kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah segala kesulitan dari kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah segala kesulitan dan bencana dari kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami dan segala urusan kaum muslimin. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, angkatlah segala kesulitan dari saudara kami di negeri Syam. Angkatlah segala kesulitan dari negeri kaum muslimin. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Hamba Allah sekalian, sungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Berzikirlah kepada Allah agar Allah ingat kepada kalian. Bersyukurlah atas nikmatnya atas agar Allah tambahkan. Dan sungguhnya berzikir kepada Allah itu besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.